وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, serta pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus masih menjaga kita semua, memberi kita istiqomah dalam sunnah Rasulullah, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, kita sudah membahas terkait dengan masalah pembuahan secara modern. Kemudian ikhwah, terakhir pertanyaannya yaitu kapan anak itu menjadi fitnah? Kita lanjutkan kembali ya, pertanyaan berikutnya yaitu ma huwal azl wa hal huwa jaizun amla. Apakah yang disebut dengan azl? Apakah itu dibolehkan ataukah tidak? Ikhwah, azl ini yaitu ketika sepasang suami istri melakukan hubungan, lantas ketika sang suami ingin ejakulasi, maka dia lakukan ejakulasinya di luar rahim sang istri. Kalau bahasa Medannya itu apa ya? Tembak luar kata orang. Jadi intinya ya, dia tidak dilakukan di dalam rahim. Ya. Ejakulasi dilakukan di luar rahim. Ini pernah kita bahas sebenarnya dalam klinik pernikahan. Sudah kita bahas, namun di sini disebutkan lagi ikhwah terkait dengan masalah azl. Permasalahannya hukumnya bagaimana? Dalam Hasyiah Ibnu Abidin qala fil fiqh islami, dia mengatakan dalam fikih Islami, wa minal mu'asyarati tibbiyah alla ya'zilu min imra'atihi hurran bi ghairi idniha. Wa minal mu'asyarati tayyibah, di antara cara bergaul yang baik bersama istri yaitu tidak boleh melakukan azal terhadap istri yang merdeka
bi ghairi idniha, dengan tanpa izinnya. Artinya kalau istrinya izin nggak ada masalah. Fayukrahul azl bittifaqi bi ghairi dhuha, dan para ulama sepakat bahwasanya makruh hukumnya azal ya dengan tanpa ridho si istri. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, azal ini sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal, padahal waktu itu Quran masih turun. Maksud beliau begini ikhwah, kalau seandainya azal itu diharamkan, pastilah akan turun ayat pengharaman azal tersebut. Atau Rasulullah akan memberikan statement akan keharamannya. Demikian ikhwah. Karena waktu itu masih turun Al-Quran. Selama Al-Quran masih turun dan Al-Quran tidak menyinggung masalah itu, Rasulullah juga membiarkan masalah itu, berarti azal itu dibolehkan. Inilah pendalilan daripada Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sementara Al-Quran waktu itu masih turun. Itu ikhwah. Seandainya dilarang, tentu Al-Quran sudah melarangnya. Karena masalah ini masalah yang yang sudah masyhur tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, ya. Sudah sangat masyhur. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang azal, beliau mengatakan dzalikal wa'dul khafi, itu merupakan pembunuhan anak secara tersembunyi. Demikian ikhwah. Ya, pembunuhan anak secara tersembunyi tentunya ini bukanlah sama dengan hukum membunuh anak. Ya. Di sini letak akhirnya azal itu jadi makruh, tidak sampai pada haram. Ya, tidak sampai pada haram. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya azal ini dahulu ya itu dilakukan kepada para hamba sahaya perempuan, di mana para laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan, dia tentunya boleh menggauli hamba sahaya perempuan tersebut tanpa harus melangsungkan akad pernikahan. Ya, dengan selesainya transaksi jual beli terhadap seorang hamba sahaya wanita, maka otomatis si pembeli hamba sahaya wanita tersebut boleh melakukan hubungan, ya, boleh menggauli si hamba sahaya perempuan tersebut. Demikian ikhwah, ya. Tidak perlu dia harus akad, sebab akad itu ikhwah kalau dia mau akad sebaiknya dia merdekakan terlebih dahulu. Demikian. Jadi dengan kepemilikan saja dia sudah cukup halal, ya, sudah menjadikan halalnya si hamba wanita tersebut terhadap tuannya. Baik. Umumnya ikhwah azal ini dilakukan terhadap hamba sahaya. Karena khawatir, ya, atau untuk menghindari jangan sampai hamba sahaya perempuan tersebut hamil. Makanya waktu itu orang-orang yang memiliki hamba sahaya perempuan itu melakukan azal, dan mereka tidak melakukannya terhadap wanita-wanita yang merdeka. Itu dia. Jadi walaupun azal itu memang sudah dikenal pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi umumnya para suami itu melakukan azal tidak terhadap istrinya, tapi terhadap hamba sahayanya untuk menghindari jangan sampai si hamba sahaya ini hamil. Itu yang pertama ikhwah, ya. Mengapa juga dilakukan hal itu, ya? Karena ikhwah, kalau hamba sahaya perempuan ini melahirkan hasil dari hubungan dia dengan tuannya, maka anaknya ini merdeka.
tidak ikut ibunya. Ya, tidak ikut ibunya. Demikian. Misalnya nih, si A memiliki seorang hamba sahaya perempuan. Si A ini menggauli hamba sahaya perempuannya. Sudah. Kemudian hasil dari gaul tersebut, ya, lahirlah seorang anak. Maka anak ini penisbatannya kepada si A. Anak ini merdeka, tidak sama seperti ibunya. Itu ikhwah, ya, anak ini merdeka. Dan kalau sudah seperti ini, si ibu nggak bisa lagi dijual belikan oleh si tuan. Kenapa? Dia sudah punya anak. Anaknya adalah anak si pemilik hamba sahaya tadi. Kemudian si anak ini tidak dikatakan berbakti kepada orang tuanya sampai dia memerdekakan ibunya. Begitu ikhwatiddin. Jadi dengan adanya hubungan segitiga seperti ini, si ibu mau tidak mau nanti akan dimerdekakan. Dan dia tidak boleh si ibu yang hamba sahaya tersebut tidak bisa diperjualbelikan lagi. Nah, untuk itulah para pemilik hamba sahaya melakukan azal supaya hamba sahaya wanitanya tidak hamil. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ada juga mereka melakukannya itu terhadap wanita, yaitu dikarenakan apa? Dikarenakan untuk menghindari hamil terhadap wanita yang sedang menyusui. Ya. Terhadap seorang wanita yang sedang menyusui. Ikhwah, dalam sebuah hadis ya dari Judamah bintu Wahbin al-Asadiyatu radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an anha anil ghailah. Aku hampir saja aku hampir punya keinginan kuat untuk melarang ghilah. Ghilah itu ikhwah, yaitu seorang suami mendatangi istrinya yang sedang menyusui. Jadi si istri menyusui, kemudian dia melakukan hubungan dengan suaminya. Artinya jangan sampai ya kalau sehingga akhirnya si ibu yang menyusui tadi hamil. Ya seharusnya kan seorang ibu menyusui dulu anaknya 2 tahun. Tapi qadarullah masyafa'alah hamil. Ya. Hamil lah si ibu ini yang sedang menyusui tadi. Itu namanya ghilah. Lakukan hubungan dengan seorang istri yang sedang menyusui, itu namanya ghilah. Li'anna rumal faris yasna'una dzalika fala yadur auladahum. Summa dzukirtu anna rumal faris yasna'una dzalika fala yadur auladahum. Kemudian aku diingatkan tentang masalah orang-orang Farsi dan Rum, ternyata mereka melakukan ghilah terhadap istri-istri mereka. Dan ternyata tidak membahayakan bayinya, ya, tidak membahayakan bayinya. Baik bayi yang sedang disusui maupun maupun bayi kalau janin kalau seandainya si istri akhirnya hamil. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi intinya ikhwah, azal itu hukumnya boleh dengan seridho sang istri. Kalau sekarang kan tidak ada hamba sahaya, ya. Kalau sekarang tidak ada hamba sahaya. Jadi kalau istri ridho maka dia boleh. Kalau nggak ridho maka dia makruh. Taib. Demikian ikhwatiddin, di sini ada pembahasan sekitar 3 halaman, itulah intinya.